Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Muhammad Jahran. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan apa itu prinsip Gestalt. Nah, prinsip Gestalt itu menjelaskan bagaimana pikiran manusia mengorganisasikan atau mengkelompokkan informasi dan stimulus visual ke dalam pola-pola, mengelompokkan elemen-elemen individual menjadi satu kesatuan yang utuh untuk membantu kita mencerna apa yang kita lihat dengan lebih mudah. Nah, mengapa prinsip Gestalt ini penting? Prinsip Gestalt itu membantu desainer meningkatkan kegunaan dan keterlibatan keterlibatan pengguna dengan pola yang memikat dan hierarki visual yang jelas yang dipahami otak secara intuitif. Ketika desainer menyusun bentuk, warna, ruang negatif, dan kisi-kisi menjadi pola, desain akan menjadi lebih dari sekadar kumpulan bagian-bagian yang rasanya seperti momen aha. Desain dapat menerapkan prinsip Gestalt untuk susunan konten yang agar mudah dipahami yang oleh orang yang melihat. Lalu pilih komponen visual untuk menciptakan pengalaman pengguna yang kohesif. Lalu sorot elemen antara muka pengguna untuk mendorong interaksi. Dan yang terakhir adalah menciptakan produk intuitif yang memecahkan masalah pengguna. Nah, dari psikolog Gestalt hingga desain produk itu, psikolog Ceko, Max Wertheimer, dan psikolog Jerman Wolfgang Kohler serta Kurt Kafka mendirikan psikolog Gestalt pada awal tahun 19-an. Ketiganya merangkum pengamatan mereka tentang persepsi manusia dalam prinsip-prinsip persepsi Gestalt alias hukum Gestalt. Menurut para psikolog Gestalt ini, manusia menyadari bahwa keseluruhan lebih penting daripada bagian-bagiannya. Nah, prinsip-prinsip Gestalt ini menjadi andalan dalam desain, pendidikan, dan pengembangan produk. Nah, pendorong utama teori Gestalt, menurut teori Gestalt, kita dapat mengandalkan pengalaman masa lalu untuk menafsirkan lingkungan kita dalam 4 cara utama. Yang pertama adalah kemunculan yang menggambarkan bagaimana kita melihat suatu bentuk atau objek yang secara utuh muncul dari sekumpulan komponen atau bentuk acak. Kita melihat keseluruhannya sebelum kita memperhatikan bagian-bagiannya. Lalu yang selanjutnya ada reifikasi, yaitu menjelaskan bagaimana kita secara mental menambahkan detail ke ruang negatif atau ruang putih pada suatu desain untuk mengenali bentuk. Kita dapat menggunakan pola atau model mentah yang familiar untuk melengkapi sebuah gambar. Lalu yang selanjutnya ada multistabilitas yang meliputi bagaimana kita dapat mempersepsikan objek dalam lebih dari satu cara. Beralih di antara pandangan
berbeda pada gambar yang sama. Lalu yang terakhir ada invariansi yang merujuk pada kemampuan kita untuk mengidentifikasi objek serupa meskipun warna, skala, berat, atau sudutnya berbeda. Nah, di sini ada 11 prinsip persepsi Gestalt. Yang pertama ada kedekatan. Yang berdasarkan prinsip kedekatan, kita melihat hubungan antar elemen yang ditempatkan bersama. Misalnya kita mengaitkan icon dengan teks ketika keduanya berdekatan. Lalu yang kedua ada kesamaan. Orang-orang secara naluriah mengelompokkan elemen-elemen visual secara yang serupa bentuknya, warna, atau ukurannya, sebagaimana prinsip kesamaan. Kita cenderung mengaitkan hal-hal yang serupa. Lalu yang ketiga ada kontinuitas, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa orang-orang menganggap pada item pada garis atau kurva saling berkaitan. Saling menyelaraskan elemen di layar dapat membantu pengguna ke informasi dan interaksi penting. Lalu yang keempat ada penutupan. Kita menganggap suatu objek lengkap, namun meskipun belum lengkap, kita mencari penutupan, mengisi informasi yang hilang untuk melengkapi suatu bentuk. Untuk melihat prinsip penutupan dalam praktiknya, gambarlah sebuah lingkaran dengan garis putus-putus. Lalu tanyakan kepada orang lain yang mereka lihat. Orang cenderung menyebutnya lingkaran alih-alih titik-titik yang tersebar. Lalu yang kelima ada latar belakang, gambar latar. Prinsip latar belakang menjelaskan bagaimana kita melihat figur di latar depan atau latar belakang sebuah gambar. Bayangkan vas putih dengan latar belakang hitam. Namun jika kita fokus pada latar belakang hitam, kita akan melihat dua wajah yang saling berhadapan. Lalu yang keenam ada pragnans. Otak kita cenderung menyederhanakan gambar yang ambigu atau kompleks sesuai hukum pragnans, yaitu istilah Jerman untuk figur yang bagus. Kita bisa bayangkan logo Olimpiade. Kita secara intuitif mengenali lingkaran yang tumpang tindih alih-alih garis lengkung acak. Lalu yang ketujuh ada simetri. Prinsip simetri menyatakan bahwa manusia mendambakan keseimbangan dan keteraturan. Banyak logo sukses memanfaatkan simetri untuk menarik perhatian penggunanya. Contohnya seperti Adidas, Target, dan Starbucks. Lalu yang kedelapan ada keterhubungan. Orang-orang secara intuitif menghubungkan elemen-elemen dengan koneksi visual seperti poin-poin penting atau elemen menu turun naik. Ini dikenal sebagai prinsip keterhubungan. Lalu yang kesembilan adalah wilayah umum. Kita menganggap elemen yang dikelompokkan dalam wilayah tertutup saling berkaitan. Untuk melihat hukum wilayah umum ini, cukup kunjungi halaman web, pengumpulan modul, bilah sisi, tab, dan akordeon harus terasa logis dan intuitif. Lalu yang ke-10 ada titik fokus.
Prinsip titik fokus menjelaskan bagaimana elemen desain grafis yang unik dan atau berbeda menarik perhatian kita. Titik fokus dapat mengarahkan pengguna ke konten utama atau ajakan untuk bertindak. Lalu yang terakhir ada nasib bersama. Nasib bersama. Kita cenderung melihat elemen-elemen bergerak ke arah yang sama sebagai suatu yang berkaitan, berbagi nasib dan hasil yang sama, seperti animasi yang membantu pengguna melalui alur kerja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Saya Muhammad Yahran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.